Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam futuristik. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Kepala ditendang, terus wajah, terus kuping dipukul. Sepanjang perjalanan itu masih mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, ditendang bagian dada sini. Dipukulin pakai balok, pakai helm, saya ditelanjangi, saya harus masuk BAP. Tembok udah darah, lantai udah darah, rambut di mana-mana, rambut rontok gitu. Mukanya udah nggak berbentuk, udah bonyok-bonyok, udah sampai nggak bisa nafas. Kakinya bang, yang ditendang-tendang ke muka demonstran yang minta makan ini, yang lagi puasa. Ini makan nih, kayak gitu. Kaki yang dikasih makan bang. Memenggal kepala raja. Itu kan jadi warning tandanya. Dia bicara soal adili Jokowi dan kroni-kroninya. Gitu. H-1 ketika Jokowi akan terakhir masa jabatannya, orang muda akan berupaya tetap untuk mengadili Jokowi. Karena itu bagian dari dosa sejarah. Mendudukan DPR bukan hal yang nggak mungkin. Dua pemuda ini luar biasa. Kita bincang-bincang. Kemarin waktu peristiwa tanggal 22, waktu demo besar-besaran, mereka berdua ini korban kekerasan aparat. Dipukulin nih, dihajar oleh aparat. Sempat bermalam juga ya Iqbal ya? Bermalam 1x24 jam. 1x24 jam. Pedro juga? Iya. Kayak ini menarik, bermalam jadi ya ibaratnya ditahan 1 hari di sana, digebukin ya. Cukup lumayan gebukinnya nih ya. Membuat luka ya Iqbal? Membuat luka. Masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit enggak, tapi paskanya kan takut ada luka dalam gitu. Jadi sempat ke rumah sakit bareng Pedro juga untuk. Apanya yang dipukulin Iqbal? Sebenarnya bukan hanya dipukul bang, tapi ditendang. Ditendang ya? Iya. Jadi Iqbal ini ditendang, dikasih kayak binatang ya? Iya, kepala ditendang. Nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi banget. Terus wajah Dipukul? iya, terus kuping dipukul. Oke. Sepanjang perjalanan itu masih mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan verbal, terus kekerasan fisik. Sempat juga ada video yang beredar ditendang bagian dada sini. Kemudian terakhir seingat saya ini punchline-nya hidung langsung di Keluar darah ya? keluar darah. Saya lupa bang semenjak kapan gitu, tapi seingat saya sepanjang saya berjalan mau Kayak sempoyongan ya? ya mau bahasanya mau diamankan gitu ke Pamdal, itu udah kunang-kunang dan udah ngerasa baik. Digebukin ya? Itu aparat ya pukul ya? Aparat kepolisian ya? Kalau kepolisian saya duga bisa jadi, tapi karena pakai seragam bebas jadi Kurang mendeteksi? iya, nanti kita yang ditanya mana buktinya itu kalau saya temukan. Tapi aparat ya? Aparat. Kalau Pedro sama? Ya kurang lebih sama bang. Fisik ya, verbal ya. Kalau fisik itu bahkan menggunakan beberapa benda, ada helm, terus kemudian pakai bongkahan pagar DPR yang roboh. Yang di belakang? Yang di depan. Oh, yang depan. Iya, itu digunakan oleh kepolisian. Fisik ini sempat bengap waktu itu. Terus kemudian rawat jalan, berobat, CT scan dan lain-lain, untung aman. Tapi mungkin sebagian yang justru mengerikan adalah kita ikut menyaksikan bagaimana ada anak muda lainnya yang disiksa lebih parah dari kita, dan kita sebagai orang yang paham, yang mengerti, nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam tanda kutip ikut dilibatkan secara tidak langsung. Misalnya polisinya bilang, ini nih orang yang tadi lempar gua batu, kurang ajar nggak? Pukul jangan. Jadi kita harus memberikan jawaban, atau kita nggak bisa mencegah untuk bilang jangan pak, atau nggak boleh pak, nggak bisa kita gitu. Nah itu yang membuat saya secara hati dan perasaan lebih menyakitkan gitu dibanding fisik itu. Karena kan istilahnya saya dan Iqbal paham yang begitu, tapi kita nggak bisa berbuat banyak juga di dalam. Diteror secara psikologis ya? Iya. Saya lihat Iqbal udah nggak bisa nafas, ini udah bercucuran, kita minta air, saya keliling, akhirnya kita cari botol bekas yang airnya udah dikit gitu. Hal-hal seperti itu sih yang buat saya berbekas juga gitu, selain luka fisik. Berarti Pedro ini digebukin juga ya sama kayak Iqbal? Digebukin dari mulai di area kawasan halaman, itu di situ dipukulin pakai balok, pakai helm, pakaian kita juga dibuka, dilucuti gitu. Ditelanjangin? Iya, sisa boxer. Belakangan ketika di BAP, ketika saya minta itu dimasukkan dalam BAP, saya bilang saya ditelanjangi, saya harus masuk BAP, tapi belakangan dia bilang itu SOP. Dia bilang itu SOP, nggak bisa kita masukin itu SOP. Kalau mau kamu ditelanjangi, kamu harus buktikan mana foto kamu ditelanjangi gitu. Itu bagian dari SOP. Akhirnya saya diminta menghapus itu di dalam BAP saya gitu. Dan kemudian setiap kita diamankan dari titik lokasi ke dalam pos pengamanan, setiap kita ketemu satu orang polisi atau aparat tentara pasti kena pukul. Jadi berarti waktu dipukul dilucutin baju yang ada tinggal celana pendek ya? Iya. Terus dipukulin. Iqbal juga gitu ya? Ya, justru saya melihat Pedro lebih dulu diintimidasi dan dianiaya gitu. Kemudian saya bilang saya mau dampingin orang ini pak. Kamu dipukul juga? Suruh saya yang kena pukul. Jadi karena Pedro dipukul, kamu
kamu bilang, karena kan kamu dari LBH nih ya, Iya. pengacara kan, kamu Iya. bilang, saya mau dampingi, terus kamu dipukul juga. Malah jongkok kamu, jongkok buka celana gitu. Malah saya yang kena pukul di situ. Oke. Jadi itu banyak mahasiswa-mahasiswa lain juga digebukin ya di situ. Yang kebetulan pertama kali masuk itu kita sekitar jam 4:30 sore. Oke. Itu saya rombongan pertama, istilahnya kita kasih namanya kloter pertama itu 11 orang. 11 orang. Tadinya 13, cuma Iqbal dan 1 orang mahasiswa dari Pamulang Unpam itu Oke. dilarikan ke Dokpol. Oke. Nah, kalau saya kan sampai jam 9 malam di Depamdal, jadi saya sekalian mendata gitu, mencek sampai akhir saya diberangkatkan ke Polda Metro pukul 9 itu kurang lebih ada 41 orang. Jadi ada 30 tambahan. Nah, 30 tambahan ini yang masuk setelah jam 6 sore. Oke. Nah, itu bentuknya udah lebih hancur lagi daripada kita gitu. Tembok udah darah, lantai udah darah, rambut di mana-mana, rambut rontok gitu. Terus kemudian mukanya udah nggak berbentuk, udah bonyok-bonyok, udah sampai nggak bisa nafas. Tapi yang memprihatinkannya masih terus dipukulin gitu. Bahkan ada satu anak UI, amatur UI yang tadinya kuning udah merah semua, masih dipukuli dan dimaki-maki, dibilang mohon maaf misalnya UI tolol, UI bego, ngapain demo dan seterusnya dipukulin gitu. Jadi ternyata sudah sampai di Masih di pos pengamanan dalam. di pos pengamanan dalam di DPR ya? Ya, jadi jam hampir 5 sore sampai 9 malam itu semua di pos pengamanan dalam di situ. Belum dibawa ke kantor Belum polisi. dibawa. Baru kloter pertama yang saya itu baru jam 9 malam kita dibawa pakai mobil tahanan ke PMJ Polda Metro Jaya. Tapi waktu di pos pengamanan dalam itu udah digebukin ya? Udah digebukin. Saya waktu di mobil tahanan juga ada ini bang, ada ibu-ibu yang ditahan, bahkan haknya untuk buang air kecil Iya. itu nggak diberikan. Dia minta nggak diberikan. Terus kedua ada salah satu demonstran yang dia lagi puasa, terus dia menyampaikan kalau saya mau dikasih makanan nggak sih, minta makanan lah bahasanya. Karena dia puasa, kemudian ada salah satu aparat keamanan yang saya duga itu kepolisian bilang, lu mau makan, tunggu mobil berhenti ya. Sewaktu mobil berhenti, kakinya bang yang ditendang-tendang ke muka demonstran yang minta makan ini yang lagi puasa. Ini makan nih kayak gitu. Kakinya dikasih makan ya? Iya, kakinya yang dikasih makan bang. Jadi kalau Anda melihat ya, pada saat itu kekerasan yang dilakukan aparat itu sangat tidak manusiawi ya, dan sadis. Iya, saya kalau bilang waktu itu saya sempat nulis catatan juga, saya waktu itu bilang ini neraka 4 jam gitu. Jadi selama 4 jam itu ya kurang lebih seperti neraka gitu. Darah di mana-mana, bercampur tanah gitu. Dan ketika saya lebih kaget itu ketika lihat berita, ketika keluar bebas dibilang tidak ada kekerasan, tidak ada penangkapan gitu. Terus yang bentuk yang kami lihat di dalam itu apa gitu. Dan lebih dari itu ternyata polisi juga nggak siap soal mengamankan demonstrasi ini. Berulang kali ketika kita di BAP itu berubah terus formatnya. Pasal yang disangkakan ke kita berubah terus. Tadinya nggak ada pasal, tiba-tiba muncul 3 pasal, terus dirubah lagi 5 pasal, berubah lagi 7 pasal gitu. Jadi terus berubah-ubah. Jadi kita memberikan keterangan ketika tidak ada pasal, tapi kita diminta menandatangani ketika udah ada 7 pasal, gitu. Jadi BAP-nya berubah terus ya? Iya, gitu. Itu yang menjadi ini. Tapi yang Anda bisa menggambarkan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat pada saat itu sudah masuk kategori sadis ya? Iya, mungkin saya mau coba bilang bahwa mungkin banyak orang menormalisasi kekerasan gitu. Dia bilang mungkin ya cuma sepukul 2 pukul wajar lah, namanya kalian demonstrasi gitu. Atau mungkin polisi bilang ya namanya kalian merusuh, wajar lah kami pukul 2-3 kali gitu. Penyiksaan tuh kalau misalnya kami strum, saya nggak mau menormalisasi itu gitu. Bagi saya sentuhan fisik apapun ataupun perkataan verbal bagi saya itu udah bentuk penyiksaan gitu. Dan dilakukan secara bersama-samaan maka penganiayaan gitu kita bilang. Nah maka saya melihat itu gitu, orang udah nggak bisa bernafas, udah nggak bisa melakukan tindakan apapun, masih dipukulin gitu, ditendang-tendang kakinya, dimaki-maki gitu. Itu sih yang bagi saya kekerasannya udah melampaui batas dan kita nggak mau menormalisasi itu gitu. Oke, Iqbal, tadi Pedro bilang itu kan waktu banyak orang dimasukin di situ ya, di ruangan itu terus dipukulin, itu Anda bilang banyak darah berceceran di tembok-tembok. Itu darah orang yang dipukulin? Iya, saya bisa pastikan ya. Jadi ada satu mahasiswa IKAL berarmatur biru, nah dia kepalanya bocor, nah dia yang disandarkan di tembok itu. Jadi dia sandar dari mulai kepalanya nempel ke dinding sampai akhirnya dia tergeletak di lantai gitu. Baru akhirnya dia diberikan bantuan oleh Dokpol. Pertolongan pertama Dokpol. Jadi belum lagi yang malamnya itu lebih banyak lagi. Ini kalau saya nambahin. Jadi banyak sekali Anda lihat korban pada saat itu, Iqbal? banyak bang. Jadi salah satunya yang tadi korban itu kan dia waktu dijahit itu saya sempat disuruh keluar, katanya saya mau diberikan pertolongan pertama. Tapi saya malah didiamkan tuh 5-10 menit di depan. Nah selama jangka waktu saya menunggu itu saya mendapatkan banyak tekanan, terus pelecehan itu dia setiap ada aparat keamanan gitu yang lalu lalang, dia pasti nunjuk saya terus menyampaikan kalau ini orang mau mati nih, ini orang acting nih. Nah jadi sepanjang waktu itu saya mikir daripada di luar makin kena pukul, mendingan saya masuk nih ke dalam. Gabung lagi. Jadi nggak dapat saya pertolongan pertama sama sekali waktu itu. Yang ada pukulan aja, nggak ada pertolongan.
Oke, Iqbal, Pedro, ini kan menarik nih. Kalau kita lihat demo itu hari itu kan serentak ya, terjadi di seluruh Indonesia. Memang kalau orang mengatakan itu belum sebesar 98, mungkin ada benarnya. Tapi menurut saya itu eskalasinya sudah luar biasa ya. Karena itu secara spontan orang turun semua dan hampir di seluruh daerah ya, serentak. Dan menurut saya ini demo yang boleh dikatakan setelah zamannya Mulyono ini luar biasa ya. Apakah menurut Iqbal dan menurut Pedro, demo pada hari itu, Anda kan datang tuh ke Bekasi kan? Iqbal, itu dari pagi Anda? Dari jam berapa? Siang, sekitar jam 1 ya. Iya, sekitar jam segitu. Itu sudah banyak kan di sana kan? Sudah. Eskalasinya sudah mulai memuncak kan? Sudah. Apa yang Anda lihat dari demo itu? Apakah Anda melihat bahwa memang demo yang terjadi pada saat itu adalah demo yang betul-betul berangkat dari kemarahan rakyat, kemarahan mahasiswa, melihat adanya kesaliman yang dilakukan rejim ini, kesewenang-wenangan, kan gitu kan? Itu kan dipicu oleh dua putusan tuh, putusan 60 dan putusan 70 MK yang kemudian mencoba dianulir oleh DPR di balik, sehingga orang turun tuh tumpah memprotes. Apakah Anda melihat bahwa demo hari itu yang begitu banyak mahasiswa turun dan masyarakat pada umumnya itu benar-benar didasari oleh adanya keprihatinan yang luar biasa, yang melihat bahwa ada kesaliman yang luar biasa yang dilakukan penguasa, dan ini harus dilawan, ini harus dikritisi. Apakah Anda melihat situasi itu memang berkembang di lapangan begitu besarnya? Maksudnya ini demo yang genuine gitu ya, yang asli tanpa ditunggangi. Kalau saya lihat justru sangat genuine ya Bang ya. Karena siapa yang bisa mengorganisir pemuda dan masyarakat segitu banyaknya di berbagai daerah dengan serentak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu kan sore baru dapat info, malam seingat saya sudah banyak kampus-kampus yang bergejolak, banyak masyarakat sipil yang melakukan konsolidasi, besoknya langsung dilakukan demonstrasi. Jadi kalau ditanya ini nggak genuine, sebenarnya yang menuju itu yang lebih aneh justru. Logikanya kan terbalik justru. Karena siapa gitu yang bisa dapat menggerakkan hati masyarakat sebanyak itu, kemuakan masyarakat sebanyak itu dalam waktu hanya lagi dipotong jam tidur kita itu. Pedro, kalau saya tanya apa yang mendorong Pedro pada saat itu juga ingin melakukan demo, bergabung sama teman-teman lainnya? Dan juga mungkin nyambung pertanyaan tadi ke Iqbal, kalau saya melihat nggak ada masa depan anak muda di tangan Jokowi gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, nggak ada masa depan itu gitu. Jadi walaupun saya dan Iqbal mungkin berkapasitas dalam pekerjaan di lokasi tersebut, tapi lebih dari kewajiban kerjaan itu kita mau terlibat di dalam sebuah gerakan protes orang muda gitu, anak muda yang melihat bahwa tidak ada masa depan yang cerah di tangan Jokowi gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini genuine atau enggak, titik berangkatnya adalah ini merupakan akumulasi kemuakan dari masyarakat, terutama dari orang muda gitu. Kita berdua misalnya dari 2019 terlibat di dalam gerakan reformasi di korupsi, soal KPK, soal KUHP, RUKHP, masuk di 2020 terlibat dalam Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Di 2021 soal pandemi COVID, 2022 soal penundaan pemilu gitu. 2023 juga isu gitu BBM, dan setelah 2024 soal dinasti ini gitu, soal RUU Pilkada dan lainnya. Jadi sebenarnya isu bisa silih berganti gitu. Tapi ada pesan yang mau disampaikan di orang muda di saat itu adalah bahwa nilainya gitu. RUU Pilkada itu bentuk nyatanya. Tapi yang mau ditentang bukan RUU Pilkadanya, tapi ada coba di situ pemanipulasian, di situ ada nepotisme gitu, di situ ada ketidakadilan, kecurangan. Nah, itu yang coba dilawan oleh orang muda gitu. Jadi orang bilang RUU Pilkada kenapa dianggap darurat, ini hanya menguntungkan elit dan seterusnya gitu. Yang kita pikirin bukan itunya, bukan produknya, tapi nilai-nilai di belakangnya gitu. Nah, itu yang kami pahami gitu secara bersama-sama untuk akhirnya kenapa bisa sebanyak itu gitu. Itu karena bentuk akumulasi kemarahan gitu. Yang tadinya akumulasinya hanya perkara soal legislasi yang buruk gitu, kerja DPR yang nggak baik gitu, soal etika dan seterusnya, bertambah terus, ada nepotisme, kemudian bertambah lagi ada dinasti, ada seterusnya gitu. Akumulasi ini kan gitu. Akhirnya orang kekuasaan nggak sadar, situasinya udah berbalik gitu. Jadi ibarat kata yang bela Jokowi sekarang ya paling cuma Kodari gitu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.